Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube Video. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 bab yang keempat. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Bab yang keempat ini adalah ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Materi ini adalah pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat kusuf. Jadi perbedaannya pada huruf Ba dengan huruf Ho. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama adalah niat. Contoh dari niat. Ini adalah contoh dari niat. Usolli sunnatal kusufi raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmun karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, yakni membaca takbir sambil mengangkat tangan. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan ayat atau surah Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surah dalam Al-Quran itu dibaca dengan nyaring, baik dalam sholat kusuf maupun khusuf. Yang keempat adalah ruku. Yang kelima, berdiri dari ruku. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dianjurkan dilanjutkan membaca ayat garis miring surah dalam Al-Quran. Yang keenam, ruku kedua. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, sujud 2 kali. Yang kesembilan, berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Jadi tata caranya setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surah, ruku. Setelah ruku, kemudian berdiri lagi,
kemudian membaca lagi Al-Fatihah, membaca surah lagi, kemudian ruku lagi. Selanjutnya i'tidal, makanya selanjutnya disamakan dengan rakaat yang pertama. Kemudian yang ke-10 diakhiri dengan salam. Yang ke-11, setelah sholat selesai, disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Menurut jumhur itu artinya mayoritas. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, khutbah salat istisqa dilakukan setelah salat. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang memfatwakan khutbah salat istisqa dilaksanakan sebelum salat. Hukum salat istisqa adalah sunnah muakkad atau dianjurkan, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak. Misalnya, terjadi krisis air, kekeringan lahan pertanian, kebakaran hutan, polusi asap disebabkan kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sementara hujan belum kunjung datang. Sebelum melaksanakan salat istisqa, disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Selain anjuran untuk beristighfar, dianjurkan pula agar memperbanyak sedekah dan amal soleh. Tujuannya untuk menyucikan hati dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah puasa 4 hari secara berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan salat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan salat istisqa. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan salat sunnah istisqa. Yang pertama, setelah jamaah sampai di lapangan, imam salat menyeru jamaah untuk memulai salat. Biasanya imam menyeru dengan bacaan as-salatu jami'ah. Yang kedua, imam mengimami salat 2 rakaat seperti biasa, sesuai dengan rukun dan sunnah salat pada umumnya. Yang ketiga, setelah salat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah salat istisqa disunahkan memulai dengan bacaan istighfar, yaitu 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan pujian-pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, nasihat, khususnya ajakan agar bertaubat. Kemudian berdoa meminta hujan diturunkan. Salat jenazah. Salat jenazah adalah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atas muslim lain yang meninggal dunia. 3 kewajiban lainnya adalah memandikan, mengafani, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dilaksanakan, tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, niat. Contoh dari niat. Usolli ala man shalla alaihil imamu ma'muman fardol lillahi ta'ala. Artinya,
Aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berdiri. Sholat jenazah wajib dilaksanakan dengan berdiri sebagaimana ketentuan dalam sholat fardu, kecuali ada halangan yang menyebabkan tidak bisa berdiri. Jika jenazah laki-laki, maka posisi berdiri jika dilakukan sendiri atau menjadi imam sejajar dengan kepala jenazah. Sementara jika posisi jenazahnya perempuan, maka posisi berdiri berada di bagian tengah jenazah. Yang ketiga, takbir 4 kali. Takbiratul ihram termasuk dalam hitungan 4 takbir itu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Yang kelima, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Contoh doanya adalah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, dan maafkanlah dia. Selanjutnya yang ketujuh, membaca doa setelah takbir keempat. Contohnya adalah Allahumma lah tahrimna ajrahu wala tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan yang terakhir, diakhiri dengan salam. Demikianlah video pembahasan untuk rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 Kurikulum Merdeka bab yang keempat. Semoga video pembahasan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.